Jumpa lagi di channel saya ya. Kali ini ada video terbaru. Kita tahu ya, pemilu udah selesai dan Prabowo Gibran udah ditentukan menjadi pemenang, dan banyak sekali yang depresi, yang stres, yang kecewa karena junjungannya, karena jagoannya tidak menang ya. Kita lihat ya gimana videonya. Let's go. Berhubung yang jadi presiden dari Kubu 02, saya emang nggak ikut-ikutan bayar pajak. Terserah. Biar pendukungnya aja yang ngerasain bayar pajak. Gak masalah kendaraan saya jadi bodong. Terserah, tangkap nanti rahasia. Si ijazah bodong aja aman-aman aja sampai Mana sekarang. buktinya? Jasa bodong banget. Nih, buat pendukung 01 mau 03. Oleh. Siapa bilang pajak naik? Alah, Pajak gratis. Kalau saat ini mulutmu. buat pendukung 01 sama 3. Ya enggak, biarin dah. Gua nggak bayar pajak motor gua. Keramas. Bodong dibilang bodong apa ngapa gua mah? Bodoh amat mau gua pikirin. Disuruh keramas, gak keramas. Lah, yang ijazahnya bodong aja biasa-biasa aja. Masa motor Modelmu tuh yang bodong. lu permasalahin. Nah, lebih bahaya mana motor bodong sama ijazah bodong? Cari udara dingin untuk mendinginkan kepala yang panas, hati yang Panas panas. bang, kipas angin. Gara-gara putusan MK yang tidak berpihak. Gara-gara putusan MK yang diputus dengan tidak berhati nurani. Sok tahu. Di negara ini emang sulit mencari pemberani pembela hukum sejati. Sesuai maunya Kita baru gitu ya. terpaksa harus mengikuti Baru arus. benar katanya. KKN dibudidayakan lagi. Sok politis. Karena pemimpin negeri ini sudah memberikan contoh dan berhasil, KKN bisa menguasai negeri ini. Sebagai negara demokrasi, kita yang minoritas harus terpaksa mengikuti arus. Rip. Wah, Puas loh, pendukung 02 Puas lah. sudah menang di Iyalah. MK, ya jelas walaupun 3 hakim menolak. Sok tahu. Puas kamu sudah menghina saya, Lo siapa? mengatakan saya orang gila, HTI dan yang lain-lainnya. Silakan. Itu hak Ya kalian. iya apa enggak? Tetapi ingat, saya bangga menjadi pendukung Pak Anies Baswedan. Walaupun kami kalah, kami bangga melihat sosok seperti Pak Anies Baswedan itu. Dia bisa menerima kekalahan ini. Nikmatilah kemenangan kalian. Hukum di dunia bisa lewat, tapi ada hukum di akhirat kelak. Udah tahu. Setiap mata kalian yang kalian butakan sekarang dari kebenaran, besok di akhirat ada pertanggungjawabannya. Lo juga. Di setiap perkataan kalian yang kalian tahu bahwa perkataan kalian itu dusta, tetapi kalian berbicara seperti itu seakan-akan kebenaran, kalian gaungkan terus. Ingat, ada saatnya mulut kalian akan terkunci. Mulutmu juga. Sekarang ini kami menunggu ya, semoga Pak Prabowo Subianto dan Gibran diberikan kekuatan untuk memegang amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia ini. Ya iya. Semoga mereka berdua tidak membuat para pendukungnya menyesal. Semoga dia sukses menjalankan roda pemerintahan yang akan mereka jalani. Udah. Kemarin saya ketemu tetangga saya, bilangnya begini, Bilang apa? Prabowo menang. Prabowo Sorry menang. nggak taunya malah datang ke rumah barusan mau minjem duit 100, Drama. bilangnya nanti diganti kalau udah dapat bansos. Kok bisa ya?
Bansos kok malah dijadiin mata pencaharian. Siapa bilang? Gua mah heran sama pendukung Jalan kenapa 02. bu? Hidup mereka susah, tapi menolak Nah, perubahan. lo nggak tahu perubahan itu Padahal apa? mereka merasakan langsung dampak dari kenaikan pajak, yaitu naiknya bahan pokok seperti beras, gula, minyak, gas, bahkan sampai PDL, BBM. Ya itulah Itu perubahan. akibat dari kenaikan pajak. Itulah perubahan. Makin Tapi maju mereka sekarang bangsa ya memilih maju 02. berubah. Karena apa? Karena gemoy. Karena apa? Kasihan katanya. Kasihan udah 3 kali nyapres gak menang-menang. Kasihan, takut 2029 udah almarhum. Lu kasihan sama si gemoy. Nah, lu gak mikir gimana nasib lu kalau si gemoy jadi presiden. Program Pak Prabowo itu meneruskan program Ya Jokowi. bagus lah. Kalian tahu sendiri, kalian merasakan sendiri bagaimana hidup di era Jokowi. Gua mah udah enak, gua mah udah muak. Makanya gua pilih perubahan. Muka itu juga Karena bikin enak. gua pengen hidup gua lebih baik. Gua udah enak, gua udah muak. Salam makan sehat, salam perubahan, merdeka. Selamat datang di era dinasti, selamat datang di masanya nepotisme, Waduh. selamat datang di zaman ordal. Karena demokrasi kita sudah hancur sehancur-hancurnya. Ya, bagaimana tidak? Setelah putusan MK kemarin yang melanggengkan sesuatu yang sudah jelas-jelas mengandung dinasti politik, sudah jelas-jelas mengandung nepotisme, dan seperti yang kita ketahui, sangat jelas mengandung pelanggaran etik. Namun, MK tetap memutuskan untuk melanggengkan hal tersebut. Dan harus kita katakan saat ini bahwa demokrasi kita sudah hancur sehancur-hancurnya. Dan ketika hal ini diteruskan, maka tentunya penyakit-penyakit seperti dinasti politik, nepotisme, dan ordal, serta pelanggaran etik akan menjalar ke berbagai daerah. Dan sudah tentu tidak perlu kita pertanyakan lagi, karena pemimpin yang di atas sudah mencontohinya kepada kita. Begitu teman-teman. Lalu banyak yang bertanya bahwa, ya Prabowo sudah menang, 02 sudah menang. Terus apa yang akan kita lakukan? Itu teman-teman. Sebagai seorang warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita menerima mereka sebagai pemimpin. Ya iyalah. Mau Lalu, apakah kita harus mengangguk? Tentu tidak. Kita tidak boleh diam ketika melihat sesuatu yang tidak adil terserah lu. di negara ini. Lalu, apakah kita harus mengubah pendapat kita tentang dinasti politik, tentang nepotisme, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Kita tetap mengatakan itu sebagai dinasti politik, tetap mengatakan itu sebagai sesuatu yang mengandung nepotisme. Tapi kita juga tetap harus menerima mereka sebagai pemimpin, karena itulah yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh undang-undang kita. Namun, tentu tidak akan mengubah pendapat kita tentang dinasti politik, tentang nepotisme, dan pelanggaran etik tersebut. Begitu, teman-teman. Karena itu adalah bagian dari sejarah buruk bangsa ini. Sejarah buruk dari kehancuran demokrasi kita. Lalu siapa yang menghancurkan demokrasi itu? Ya tentu kita harus menuduh bahwa presiden kita yang melakukan itu. Melakukan penghancuran demokrasi yang sudah ada di Buktinya bangsa ini. mana? Begitu Oh, teman-teman. nggak terbukti kok. Dan tentunya kita tiba pada sesuatu yang kita harus katakan ini adalah kehancuran politik, atau yang biasa disebut juga dengan political decay, yang ditulis oleh Samuel Huntington dalam bukunya Political Development and Political Decay, bahwa politik kita sedang hancur sehancur-hancurnya, teman-teman. Namun kali ini hancur bukan karena modernisasi dan lain sebagainya,
melainkan hancur karena demokrasi kita yang dihancurkan, karena dinasti politik, karena nepotisme dan pelanggaran etik, moral. Oke, itu saja sedikit video dari saya tentang hasil dari Mahkamah Konstitusi yang bagi saya keputusan itu sangat-sangat di luar nalar, sangat-sangat menghancurkan demokrasi kita, teman-teman. Namun tetap kita harus menerima hal itu. Negara ini juga harus tetap berjalan. Kita harus mengakui mereka sebagai pemimpin kita, Prabowo Gibran. Namun itu tidak akan mengubah pendapat kita sama sekali. Begitu teman-teman. Tentunya negara kita tidak sedang baik-baik saja. Dan siapa yang wajib mengawasi itu? Hanya rakyatlah yang bisa mengawasi itu sepenuhnya, teman-teman. Itu saja dari saya. Kembali lagi saya harus katakan selamat datang di era dinasti, selamat datang di masanya nepotisme, selamat datang di zaman ordal. Oke? See you on the next video. Itu ya, wah gawat sekali ya. Tak kenapa ya, kebanyakan anak abah yang kayak gitu ya, kebanyakan 01 pendukungnya yang seperti itu ya. Luar biasa sekali memang depresinya, luar biasa sekali kecewanya, saking kecewanya. Seperti inilah contohnya ya kan. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.